Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Saldi Meirisandi, spesialis penyakit dalam, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan mengenai cara melakukan pemeriksaan fisik di sistem urogenital. Adapun tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah agar mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik sistem urogenital secara lengkap, baik, dan benar. Silakan masuk, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, saya dengan Dr. Saldi, Pak, spesialis penyakit dalam. Saya yang bertugas di Poli Rawat Jalan hari ini, ya. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Arsyad. Dengan Bapak Arsyad. Boleh saya tahu umurnya berapa, Pak? 30. Umur 30 tahun. Tinggalnya di mana, Pak? Di Goa. Di Goa. Baik. Saya akan berencana melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Jadi pemeriksaan fisik ini adalah pemeriksaan yang rutin kami lakukan setelah kami melakukan anamnesis kepada Bapak, ya. Jadi pemeriksaan fisik ini bertujuan agar saya bisa mengetahui di mana organ atau masalah Bapak, ya. Jadi bisa membantu saya dalam menegakkan diagnosis untuk Bapak sehingga memberikan tata laksana yang tepat untuk Bapak. Pemeriksaan fisik ini insya Allah saya akan melakukan dalam kondisi yang baik dan akan dilakukan secara profesional mungkin, ya. Jadi apabila misalnya Bapak bersedia, nanti silakan Bapak nanti naik ke tempat tidur. Saya akan lakukan pemeriksaan kepada Bapak. Kalau Bapak juga menolak, mungkin juga Bapak bisa kalau Bapak tidak mau dilakukan pemeriksaan. Jadi bagaimana, Pak? Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Bersedia. Bersedia. Baik, Pak, silakan naik ke tempat tidur. Pemeriksaan dilakukan di ruangan yang tenang dan pencahayaan yang cukup. Kemudian kita melakukan persiapan diri. Persiapan diri terdiri dari perawat sebaiknya mendampingi dokter pada saat melakukan pemeriksaan fisik. Apabila menghadapi pasien anak-anak, sebaiknya dokter melakukan pemeriksaan fisik secara informal. Sebelum pemeriksaan, jangan lupa melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Pakaian klien sebaiknya dilepaskan sesuai dengan bagian yang akan dilakukan pemeriksaan. Gunakan sarung tangan bila diperlukan. Lakukan cuci tangan 6 langkah. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada sistem urogenital, kita melakukan persiapan alat terlebih dahulu. Antara lain stetoskop, termometer, tensimeter, senter, sarung tangan bila diperlukan. Saat melakukan pemeriksaan, pemeriksa berada di sisi sebelah kanan pasien. Pertama, kita melakukan pemeriksaan pada regio costovertebralis. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam keadaan duduk, tetapi paling baik dilakukan dalam posisi berbaring, dalam posisi supine, dan kemudian dilakukan inspeksi dari depan dan dari belakang pasien. Saat melakukan inspeksi, perhatikan apakah ada tanda-tanda radang pada dinding abdomen, terutama sisi lateral. Perhatikan apakah ada benjolan yang dapat ikut bergerak pada saat pasien ikut melakukan penarikan napas. Lakukanlah palpasi pada ginjal dengan cara tangan kiri berada pada costovertebra, tepat di bawah kosta ke-12. Kemudian dengan tangan kanan, dengan jari-jari tangan kanan melakukan penekanan pendorongan ke arah anterior. Di saat pasien melakukan tarik nafas, Bapak bisa coba tarik nafas sekarang. Pada saat pasien melakukan tarik nafas dalam,
Tangan mendorong anterior menekan ginjal. Kemudian pada saat pasien melakukan ekspirasi, tangan juga dilepaskan dari dinding pasien. Lakukanlah pelaporan mengenai pemeriksaan ginjal tadi dengan cara apakah ada nyeri tekan, apakah ada terdapat pembesaran ginjal, dan apakah terdapat massa pada ginjal. Lakukanlah hal yang serupa untuk melakukan pemeriksaan pada ginjal sisi sebelah kiri. Perkusi dilakukan di daerah costovertebralis lateral dinding perut. Lihatlah perbatasan dan progresivitas daerah pegak. Perkusi ini dilakukan untuk menentukan apakah ada tanda-tanda perdarahan pada daerah retroperitoneal atau daerah ginjal. Apabila terdapat pekak pada sisi lateral abdomen, mintalah pasien untuk merubah posisinya. Kemudian lakukan perkusi kembali seperti tadi. Apabila yang tadi pekak kemudian menjadi timpani, maka kemungkinan besar cairan yang ada merupakan cairan dari intraperitoneal. Tetapi apabila terdapat perdarahan ginjal atau cairan pada retroperitoneal, daerah yang pekak ini akan tetap menjadi pekak apabila terdapat perubahan posisi. Pemeriksaan nyeri ketok ginjal. Pasien dalam posisi duduk, kemudian pemeriksa berada di sisi ginjal yang akan dilakukan pemeriksaan. Jelaskan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan. Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan ketok ginjal pada Bapak. Jadi nanti saya akan sedikit melakukan pukulan ringan kepada punggung Bapak. Apabila nanti Bapak merasa nyeri, mungkin mohon Bapak sebutkan di sisi sebelah mana. Apakah Bapak mengerti? Letakkan tangan kiri di sudut costovertebra. Terkadang penekanan oleh jari-jari tangan sudah dapat menimbulkan rasa nyeri. Lakukanlah perkusi dengan mengepalkan tangan kanan untuk memberi pukulan di atas tangan kiri, daerah pinggang pasien. Berikan pukulan sedang yang tidak akan menimbulkan nyeri pada orang normal. Apabila terdapat rasangan nyeri, maka dinyatakan nyeri ketok costovertebra positif. Auskultasi dilakukan dengan menggunakan stetoskop. Lakukanlah pemeriksaan dengan stetoskop pada daerah arteri renalis, sisi kiri dan sisi sebelah kanan. Apabila terdengar suara bising, maka didapatkan adanya aneurisma arteri renalis. Tes transiluminasi dilakukan hanya pada anak, biasanya umur kurang dari 1 tahun, dengan massa besar pada daerah suprapubik atau adanya massa pada costovertebra kanan. Pemeriksaan ini menggunakan senter dan dilakukan pada kamar gelap. Tes transiluminasi dilakukan dengan cara mendekatkan senter pada sisi lateral sebelah kanan, kemudian mengarah ke arah anterior. Apabila terdapat pancaran transiluminasi yang positif yang bisa menembuskan cahaya tembus ke arah depan, maka dinyatakan transiluminasi yang positif untuk ginjal sisi sebelah kanan ini. Hal ini menandakan adanya kista pada ginjal atau adanya hidronefrosis. Selanjutnya pemeriksaan pada suprapubik, ya. Dilakukan inspeksi pada suprapubik. Normalnya apabila dia kosong atau volume kurang dari 150 cc, maka vesika urinaria tidak terlihat. Lihatlah apabila terdapat benjolan pada daerah suprapubik yang bisa menunjukkan adanya tanda tumor buli-buli atau buli-buli yang penuh. Apabila benjolan tidak teratur di daerah suprapubik, maka ada kemungkinan terjadi tumor buli-buli yang besar. Selanjutnya dilakukan palpasi. Lakukanlah palpasi pada daerah suprapubik sambil melihat ekspresi dari wajah pasien. Apabila wajah pasien terasa kesakitan, maka dinyatakan adanya nyeri tekan pada suprapubik. Nyeri tekan pada suprapubik bisa menunjukkan adanya sistitis pada pasien. Selain itu, lakukanlah
pemeriksaan untuk menentukan apakah terdapat massa tumor atau tidak. Perkusi pada buli-buli tidak dapat diidentifikasi apabila buli-buli dalam kondisi yang kosong. Pekak didapatkan apabila buli-buli lebih dari 150 cc atau didapatkan kista ovarium pada daerah suprapubik. Selanjutnya melakukan pemeriksaan genitalia eksterna. Pada saat melakukan pemeriksaan genitalia eksterna, pastikan pakaian dilepaskan untuk daerah yang akan dilakukan pemeriksaan. Pada genitalia eksterna pria, kita lakukan inspeksi pada penis. Perhatikan penis dari ujung hingga ke pangkal penis. Perhatikan apakah penis sudah dilakukan sirkumsisi atau belum. Bila belum, perhatikan preputium. Apakah preputiumnya terlalu panjang atau tidak. Kemudian, apakah terdapat fimosis atau tidak. Fimosis dilakukan dengan cara menarik preputium ke arah belakang. Apabila preputium tidak dapat ditarik ke belakang dan melewati glans penis, maka didapatkan fimosis. Preputium yang fimosis ini apabila dipaksa ditarik ke belakang korona dan tidak segera kembali ke posisi sebelumnya, maka disebut parafimosis. Apabila sudah dilakukan sirkumsisi, perhatikan glans penis, sulcus coronarius, meatus uretra, letak dari meatus uretra, dan perhatikan apakah ada tanda-tanda ulkus, tanda-tanda radang, dan tanda-tanda massa. Apabila letak meatus uretra terdapat pada daerah anterior dari penis, maka disebut hipospadia. Apabila meatus uretra terletak pada daerah dorsum dari penis, maka disebut epispadia. Lakukan palpasi pada penis, diraba seluruh penis mulai dari preputium, glans penis dan batang penis serta uretra. Perhatikan apakah terdapat batu pada fossa navicularis glandis dan penoscrotalis. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada skrotum dan isinya. Pertama, lakukanlah inspeksi. Inspeksi, normalnya skrotum kanan berada lebih tinggi daripada skrotum yang sebelah kiri. Lihatlah apakah terdapat ulkus, apakah terdapat tanda-tanda radang, apakah terdapat massa, dan apakah terdapat pembesaran pada salah satu sisi skrotum. Kemudian kita melakukan palpasi pada kedua skrotum. Pastikan kedua skrotum memiliki testis di dalamnya. Kemudian rabalah apakah ada massa atau benjolan pada sisi skrotum yang satu. Apabila terdapat massa atau benjolan, pastikanlah apakah terdapat nyeri tekan, bagaimana ukurannya, bagaimana konsistensinya, dan bagaimana mobilitasnya. Apabila terdapat pembesaran pada salah satu skrotum dan dicurigai apakah ini massa ataukah ini cairan atau varikosel, kita bisa melakukan pemeriksaan transiluminasi. Pemeriksaan transiluminasi dilakukan dengan cara meletakkan senter pada sisi lateral dari skrotum, kemudian mengarah ke anterior. Apabila terdapat transiluminasi yang positif, maka pembesaran tersebut bukan massa tetapi cairan. Demikian juga dilakukan untuk sisi sebelah kiri. Pada pemeriksaan genitalia eksterna perempuan, kita memperhatikan vulva dan lihat apakah inspeksi apakah ada tanda-tanda radang seperti tanda-tanda kemerahan, apakah ada tanda-tanda ulkus, apakah ada sekret yang keluar dari vagina, apakah ada keputihan, dan bagaimanakah muara uretra eksterna. Kemudian lihat apakah masih ada himen atau himen imperforata. Kemudian lihat apakah ada prolaps dari uretra dan apakah ada massa yang keluar dari vagina.
Setelah melakukan pemeriksaan, buanglah sarung tangan di tempat sampah medis. Kemudian lakukan cuci tangan 6 langkah. Persilakanlah pasien untuk kembali menggunakan pakaian dan kembali duduk ke tempat pemeriksaan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.